Perkenalkan, nama saya Meli Siagawati. Saat ini saya sebagai dosen di Prodi Administrasi Bisnis Kampus Politeknik LP3I. Saat ini saya sedang mengampu mata kuliah Secretarial Project, di mana capaian pembelajaran dari mata kuliah tersebut, mahasiswa disarankan ataupun juga diharapkan bisa dan mampu untuk menguasai satu keilmuan namanya tata letak ruang kantor. Nah, kalau pembelajaran di kampus Politeknik LP3I tidak hanya teori atau di kelas saja, tetapi juga praktek di lapangan. Hari ini kami akan melakukan kunjungan industri sesuai dengan goals dari mata kuliah tersebut. Dan kali ini kita akan berkunjung ke salah satu perusahaan relasi kampus Politeknik LP3I, yaitu IKEA yang berada di Kota Baru, Parahyangan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita ikuti perjalanan mereka untuk kunjungan ke industri. Terima kasih. IKEA is a Swedish home furnishing brand known for simple, functional, and affordable designs. From furniture to home decor, IKEA offers practical solutions you can easily assemble yourself. It's all about creating a cozy, smart, and sustainable home. Our main purpose in visiting IKEA is to observe how office spaces are organized, especially in limited areas. We're also here to understand the process of furniture procurement and how space can be used more efficiently. Perkenalkan dulu, nama saya Alfadili dan rekan saya Fatia. Oh ya, saya Ilham. Kalau kenal, jadi tujuan kami di sini tuh ingin wawancara terkait tata letak ruang kantor dan bagaimana sih pengadaan barang di IKEA. Dan langsung saja tanya. Untuk pertanyaan pertama, apa saja pertimbangan utama IKEA dalam merancang furnitur dan perlengkapan? Oke, kalau tadi aku jelasin ya, mungkin pertimbangan utama itu jelas dari kebutuhan itu customer atau misal dia klien IKEA, itu pasti dari kebutuhan mereka dulu gitu. Baru kita bisa nentuin kira-kira apa sih gitu yang mereka butuhin atau jumlahnya, itu sih yang pertimbangan utamanya ya. Okay. Pertanyaan selanjutnya, apakah IKEA memiliki pendekatan khusus dalam yang fleksibel untuk pendekatan khusus ya? Kalau desain furniturnya banget sih, kita tuh semua ngikutin IKEA global ya. Jadi produk-produk ini juga ada di IKEA luar negeri atau IKEA lainnya gitu. Itu kalau dari desain. Itu kalau pendekatan mengenai furnitur tuh kita banyak furnitur kita tuh yang sistemnya modular. Jadi modular tuh maksudnya bisa disatuin atau dikombinasiin satu sama lain. Itu tuh jadi salah satu konsep furnitur yang IKEA punya juga sih. Itu pendekatan dari desain furnitur IKEA juga ada yang seperti itu kayak modular atau bentuknya kayak kombinasi. Jadi kita punya banyak part yang bisa dikombinasiin untuk kebutuhan atau kayak dari desain tertentu. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebagai mahasiswa yang tertarik dalam desain ruang kantor, faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam memilih furnitur kantor yang tepat menurut IKEA? Pertama, fungsinya dulu sih. Ngeliat fungsi itu dari aktivitas si pemakai. Misal di ruangan itu aktivitasnya banyakkan menggunakan laptop, ya kita coba pilih furnitur yang sesuai sama kegiatan itu. Tapi lebih banyak dipakai untuk presentasi atau lebih banyak nulis, itu juga mungkin ada pertimbangan lagi beda. Jadi kita lihat aktivitasnya dulu, habis itu kita lihat fungsinya dulu. Fungsinya itu mau dipakai buat apa sih? Baru kita bisa nentuin furnitur untuk si ruangan kantor gitu sih. Misal pemilihan lemari, kita harus tahu kita mau nyimpen apa sih di lemari itu, di dalam itu. Apakah yang kita simpan mau dekorasi, piagam atau plakat, atau yang kita simpan tuh mau arsip. Jadi tuh kita harus tahu, misal kalau piagam itu kan berarti kita butuh lemari yang terbuka atau pintu kaca ya untuk dekorasi. Sedangkan untuk yang sifatnya arsip itu kita bisa pakai lemari yang pintunya tertutup atau ada kuncinya kayak gitu. Apakah IKEA menyediakan layanan bantuan dalam perencanaan desain? Ya itu ada, namanya IKEA Interior Design Service yang tadi aku jelasin, yang tadi juga dipresentasiin itu tuh dari layanan itu tuh. Jadi ada klien yang mau didesainin, ada yang klien yang mau
dibuatin tata letak itu kita ada jasa gitu. Untuk selanjutnya, apa ada tersedia opsi kostumisasi untuk meja, kursi, atau partisi sesuai kebutuhan kantor? Ada. Kayak contohnya yang di belakang ini. Itu tuh kita punya lemari modular ya. Tadi dibilang kita bisa pilih ukuran, bisa pilih warna, bisa pilih pintu, itu bahkan kaki juga bisa pilih. Itu tuh kustomisasi banget gitu. Atau juga kita kayak modular kayak yang sebelah sini, iCat ini. Itu bisa digabungin satu sama lain. Itu emang jadi salah satu konsep yang tadi pertanyaan awal-awal tadi itu dari konsep furniture IKEA ini itu ada. Ya, bagaimana proses pengadaan dan pengiriman? Oke, jadi kalau di IKEA tuh dia bisa langsung dibawa pulang sih. Kita tuh selalu menyarankan karena less biaya kan, less cost gitu kalau kamu bawa sendiri kamu beli. Tapi kalau dikirim kita juga punya namanya sistem pick up point atau kayak titik-titik. Kalau di Bandung tuh ada di Pascal, jadi kita bisa kirim ke pick up point Pascal, nanti di situ diambil sama si yang beli, si customer kita. Itu gratis. Dan itu tersebar di beberapa kota di Indonesia kayak di Jakarta, bahkan sampai ke Makassar juga ada gitu. Itu gratis kalau ke sana. Itu pengiriman opsi yang kita tawarkan. Ada juga satu lagi opsi yaitu kirim ke rumah. Nah itu tergantung jarak sama tergantung berat sih. Itu juga biayanya ada hitungannya sih. Misal di bawah 100 kilo dan masih area Bandung tuh masih sekitar 169 ribuan. Itu opsi pengirimannya. Terakhir nih, boleh lagi minta tips and trick untuk mendesain ruangan yang sempit. Oke. Kalau untuk desain ruangan yang sempit, kayak tadi aku juga jelasin. Pertama kita manfaatin dinding. Pokoknya dinding tuh, karena dinding tuh bisa dimanfaatin tanpa kita banyak makan tempat di lantainya kan. Kita bisa nyimpan banyak hal di dinding. Terus kita pakai furnitur yang bisa dilipat, kayak kursi lipat atau meja lipat. Jadi ketika udah nggak digunakan atau lagi nggak dipakai nih, itu bisa nggak makan tempat, bisa hemat space gitu. Kita bisa menggunakan area itu untuk yang lain. Terus juga pakai furnitur yang multifungsi, kayak sofa, bisa jadi sofa bed, bisa jadi penyimpanan, atau kita apalagi yang multifungsi ya. Meja lipat itu meja lipat. Itulah yang multifungsi juga bisa dipakai. Cukup sekian, Kak.